Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sebenarnya sudah mempunyai acara, ya, mau buka bersama dengan para mualaf-mualaf. Alhamdulillah sebelum acara ini kita mulai, ternyata ada saudari yang bernama Kenwin Wangsa Putri, ya, betul ya, yang pada hari ini menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam, betul ya. Nah, maka itu untuk apa namanya, supaya kita tidak menunda-nunda, ya, supaya disegerakan, kita sekarang akan melakukan prosesi syahadat untuk saudari Kenwin, ya. Sebelumnya saya ada 3 pertanyaan, ya, buat Kenwin, ya. Apakah saudari Kenwin ini masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada yang memaksa? Atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, apakah saudari Kenwin ini masih punya orang tua? Saya yatim piatu, tapi alhamdulillah sekarang saya punya orang tua angkat. Orang tua angkat. Iya. Muslim atau non muslim? Muslim. Muslim, alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, yaitu setelah ini prosesi syahadat nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu, ya. Apakah saudari Kenwin berjanji di hadapan saya untuk menjalankan syariat-syariat tersebut? Iya, saya berjanji. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat untuk saudari Kenwin, ya. Baik. Kalau begitu nanti saudari Kenwin tolong ikuti kata-kata saya, ya. Saya akan mengucapkan dalam bahasa Arab, kemudian dilanjutkan dengan terjemahan atau artinya, ya. Baik, sudah siap? Siap. Baik. Insya Allah. Ya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Muhammad Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, ya. Takbir. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, alhamdulillah, ya. Jadi pada hari ini kita berbahagia sekali, kita sudah mendapatkan saudari yang baru, saudari Kenwin Wangsa Putri, yang dengan kemauan sendiri masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam Islam kami memahami bahwa setiap bayi yang lahir sebenarnya fitrahnya adalah Muslim. Ya. Jadi kalau misalnya Kenwin pernah menjadi Nasrani, pernah menjadi Yahudi, pernah menjadi Majusi, itu karena orang tuanya, ya. Tetapi kalau sekarang Kenwin sudah mengenal Islam, akhirnya sudah menerima Islam, dan akhirnya masuk Islam, artinya sebenarnya Kenwin itu sebenarnya kembali kepada fitrahnya, kembali kepada fitrah manusia, yaitu Muslim, yang mana artinya hanya berserah diri hanya kepada kehendak satu pencipta, ya, paham, ya. Dan alhamdulillah juga ingin saya sampaikan bahwa di dalam Islam kita memahami setiap seorang mu'alaf, insya Allah dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan dari semenjak Kenwin dulu balik, ya, itu insya Allah dihapuskan dengan catatan nanti Kenwin menjalankan Islamnya dengan baik. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan juga tidak akan dihilangkan, namun tetap dicatat, ya. Alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan alhamdulillah, selamat menjadi seorang muslimah, bisa belajar nanti mengenai syariat Islam secara bertahap, ya, step by step saja, jangan
semuanya harus langsung bisa gitu, jangan. Pasti kita punya step by step belajar. Alhamdulillah ini juga bulan yang sangat baik. Ini adalah bulan Ramadan di mana nanti Kenwin juga bisa langsung praktek gitu ya, belajar sambil praktek gitu ya. Nanti coba dirasakan nikmatnya puasa itu seperti apa. Ya Masya Allah nanti bisa dilengkapi ya, nggak apa-apa. Ini sertifikatnya. Kemudian ini ada sejumlah uang. Ini adalah yang namanya zakat. Zakat itu mungkin kalau di dulu sebelumnya apa Kristen? Kalau di Kristen sebelumnya perpuluhan. Nah ini sebenarnya juga seperti itu kurang lebihnya, tetapi ini memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim, yang mana mu'alaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya, jadi jangan ditolak, jangan dilihat jumlahnya, tolong diterima aja dengan baik. Ini hanya kita melakukan kewajiban kita. Ya, tolong diterima ya. Baik. Baik, marilah kita tundukkan hati-hati kita untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pada acara kali ini khususnya dalam proses pensahadatan saudari kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana afriq alaina sabran wa tawafana ma'as sabirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami perlindungan, petunjuk dan bimbingan dan juga keberkahan pada hari ini di tempat yang mulia ini. Terlebih lagi di antara kami ada saudari kami yang telah kembali kepada Islam sebagai agama satu-satunya yang benar dan agama satu-satunya yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Islam sebagai petunjuk baginya dan yang senantiasa akan memberi petunjuk, yang senantiasa akan menunjukinya selama mengarungi kehidupan ini. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan dalam keadaan keimanan yang terbaik kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya hormati sahabat saya, bahkan guru saya terlebih itu, beliau adalah Kodondi yang selalu membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita dalam mengetahui aspek agama Kristen gitu kan ya. Karena yang saya lihat saat ini yang aktif di media sosial mungkin asumsi saya hanya Kodondi aja gitu kan ya. Mudah-mudahan Allah jaga Kodondi dan juga jaga kita semua dalam akidah Islam kita ini. Amin. Dan juga para hadirin juga yang sudah hadir, alhamdulillah terima kasih banyak sudah hadir di sini yang mau meluangkan waktunya. Mudah-mudahan langkah-langkahnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
dan juga diberikan setiap keberkahan dalam kehidupan insyaallah amin. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan acara yaitu bukber ya kok ya? Ya, bukber. Bukber dan juga sedikit Bukbernya nanti ya, bukbernya nanti bukan sekarang gitu ya. Kalau Bukan sekarang sekarang ya. batal kita maksudnya. Dan alhamdulillah juga kita sudah kehadiran saudari baru kita yaitu tadi Mbak siapa namanya? Kenwin. Nah, Masya Allah ya, mudah-mudahan Mbak istiqomah ya Mbak ya. Dan sekarang juga bulan Ramadan kita harus support beliau. Kalau ibu-ibu ada kontaknya silakan diberikan motivasi-motivasi, video-video pendek seperti itu kan ya. Semoga bisa menjadi kuat gitu. Dan jangan sampai kita balik lagi ke agama dulu karena setiap pola trouble-nya itu kalau ada masalah kayaknya balik lagi deh gitu ya. Jangan seperti itu. Oke, mungkin untuk awal mula nanti akan Ko Dodi disampaikan apa tuntutan acaranya ya Ko ya. Ya. Silakan Ko. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman ya, nikmat Islam. Alhamdulillah. Itu yang paling penting ya. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling tinggi karena nikmat Islam itu adalah penghargaan yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Setuju? Setuju. Ya, alhamdulillah. Jadi pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini untuk merasakan nikmatnya puasa Ramadan. Alhamdulillah. Kenwin nanti Belum ya? boleh nyusul ya. Belum, oke. Besok boleh nyusul ya. Sudah mulai sahur. Nah, jadi memang nikmatnya Muslim atau nikmat di dalam Islam tuh banyak. Ya, yang paling tinggi adalah nikmat berislam. Betul. Ya. Saya tadi sebenarnya pengen ngobrol sama Kenwin, cuman kan karena sedang acara gini, kita sekarang dengerin aja Kenwin dulu ya. Ini boleh tepatnya. Nah, tapi sebenarnya gini, sebelumnya Islam itu kan artinya, ini mohon maaf bukan ngajarin ya, tapi karena ada yang baru nih, saudara yang baru nih. Islam itu artinya adalah sebenarnya berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta, oke? Atau juga artinya bisa selamat, damai, patuh, taat, tunduk. Artinya kita itu berserah diri, dalam hal berserah diri itu berarti kita patuh, tunduk, taat gitu ya. Atas apa? Atas kehendak Sang Pencipta. Apa kehendak Sang Pencipta? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi di dalam Islam insya Allah tidak ada yang namanya diskriminasi atau rasisme, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya rasisme. Di kita sholat ya, imam di belakang, shaf pertama, shaf kedua. Yang datang terlambat dia nggak bisa nyelak di depan gitu. Dia harus paling belakang. Makanya tidak ada diskriminasi, tidak ada orang berdasarkan jabatan, kekayaan atau macam-macam. Pokoknya tidak ada. Di dalam Islam yang paling mulia atau yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Apakah yang kaya, yang pinter, atau yang paling apa? Enggak. Tetapi yang paling bertakwa. Bertakwa apa? Bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, jadi alhamdulillah tadi kita melihat saudari Kenwin begitu seperti Iya, saya kayaknya menjiwai ya, Masya Allah. menjiwai Terharu gitu ya, Masya Allah. Pengen nanya nih, dulu Kenwin sebelumnya agama apa, Oke. terus ceritanya bagaimana kok pengen masuk Islam gitu. Iya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita sambil dengerin ya. Boleh. Ini buat teman-teman santri ini penting nih, Oke. yang kalau kalau yang itu udah senior tuh yang itu tuh. Oh iya. Nah yang itu nanti kita minta tausiahnya itu tadi. Oh iya gitu. Ya sebentar, coba boleh Kenwin cerita sedikit. Oke, silakan Mbak Kenwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, perkenalkan nama saya Kenwin. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, duduk aja langsung. Ya, jadi kalau sebelumnya sempat beragama. Jadi awal dari kecil tuh Buddha. Karena papa, karena keturunan. Kemudian sempat masuk ke Katolik, kemudian masuk ke Kristen, Nasrani. Ya, terus sekarang kenapa ingin masuk Islam? Sebenarnya beberapa bulan lalu itu ada keinginan dari hati untuk sholat awalnya. Entah gimana kayaknya damai gitu ngeliat orang sholat. Terus dapat mimpi juga beberapa 2 bulan lalu lah mimpi gitu. Barang siapa yang mualaf disayang Allah, apapun yang diinginkannya akan dikabulkan. Tapi bukan berarti dengan mimpi itu aku jadi kayak berbesar kepala, berarti apapun yang aku inginkan walaupun itu nggak benar berarti dikabulkan dong, nggak gitu. Gitu. Masya Allah. Berpikir begitu.
Cuman memang kalau dibilang perjalanan hidup yang mudah juga enggak gitu, karena orang tua asli udah meninggal. Dari aku 4 tahun dan 13 tahun. Kemudian juga ngejalanin hidup tuh banyak meraba. Ditolak keluarga juga ada, difitnah keluarga ada. Jadi merasa putus asa, sebenarnya ingin selesai dari hidup ini tuh udah sering. Bahkan dari papa meninggal tuh udah mencoba melakukan percobaan bunuh diri sebenarnya. Jadi karena banyak ngelaluin jatuh bangun, akhirnya ngerasa buntu, ngerasa kecewa dengan kehidupan ini tuh sebenarnya mau ngebawa Win tuh kemana gitu. Terus ketika ada dari hati, ada rasa ingin sholat, kok ada ya rasa itu gitu muncul. Terus ketemu juga beberapa temen tuh banyakan muslim. Itu walaupun ya mungkin ya karena mereka menghargai agama Win yang sebelumnya, jadi nggak ada yang berusaha untuk narik gitu, karena menghargai juga kan itu. Jadi karena Win tadi juga cukup keras, kalau memang udah di kepercayaan tertentu tuh maksudnya nggak mau terlalu dikutak-atik gitu. Jadi biarlah berjalan kami dengan masing-masing, biarlah kalau Win pun berpindah biar dari hatinya Win sendiri gitu. Nah ya udah, kurang lebih itu yang bisa Win ceritain. Dan ya alhamdulillah sekarang ketemu orang tua angkat muslim. Terus juga alhamdulillah jadi Win ngerasa punya keluarga baru, punya adik, punya orang tua yang selama ini Win cari-cari. Kasih sayang itu Win lama nggak pernah dapetin gitu. Dan alhamdulillah ya sekarang jadi bisa sama-sama. Alhamdulillah. Jadi betul-betul seperti yang dikatakan Mbak Wen, bahwa di dalam Islam itu semua kita bersaudara. Mau beda suku, beda apapun itu, maka Allah mempersaudarakan kita dengan satu akidah, yaitu Islam kan, seperti itu ya. Jadi Mbak Wen gak usah khawatir lagi, karena insya Allah menurut saya di Indonesia ini kepedulian sesama muslim ini tinggi insya Allah. Terlebih lagi apalagi Mbak Wen ini sudah join ke komunitas kita ini kan gitu ya. Ada Kohani, ada Kodoni yang bisa senantiasa membantu Mbak Wen seperti itu. Jadi gak usah khawatir dan gak usah lagi ada perasaan seperti kok hampa hidup ya. Enggak usah gitu. Karena kita semua saudara insya Allah gitu ya. Ya kok ya. Alhamdulillah ya. Makasih banyak nih ceritanya ini. Masya Allah, sedih kok. Masya Allah. Jangan sedih lagi dong ya. Ya terharu. Alhamdulillah. Bahagia ya, alhamdulillah. Jadi kalau di dalam Islam itu semua muslim bersaudara. Tadi kata Adam kan. Jadi kalau ada kesulitan apapun lah, mau di dalam hal beribadah atau mau di dalam gitu kehidupan, jangan sungkan-sungkan. Kalau namanya orang banyak menanggung sesuatu, itu pasti kan ringan kalau ditanggung bersama gitu kan. Betul. Jadi jangan khawatir kalau ada kebutuhan atau apa yang bisa kita bantu, jangan sungkan-sungkan ya, Win ya. Antum kok orang Natal adat gimana? Kamu asli dari mana? Saya lahir Islam. Oh iya. Lahir Islam. Saya lahir Lampung. Oh, lahir di Lampung. Gede kecil Jakarta Barat. Gedenya Jakarta Barat. Terus dari keluarga apa? Bapak saya Buddha Chinese, mama saya Jawa Chinese. Serius? Iya. Ada muka Chinese gitu? Bukan ada mau muka Chinese emang. Ini anak beneran ya? Maksudnya anak beneran bukan anak pungut ya? Bapak saya emang Chinese dulu. Saya kalau main sama keluarga bapak saya nyambung saya. Oh gitu ya? Berarti ini Ciko. Ciko, Cina kota. Cina nggak punya toko. Cina nggak punya toko. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Indra Ong. Indra. Indra Ong. Oh, Indra. Oh, saya-nya Ong. Marganya Ong. Ya. Oke. Nah, ceritanya Natal kemarin bersahadat. Iya, itu ya nggak diduga-duga juga sih, karena saya mau belajar dulu. Iya, itu di luar hujan itu. Enggak, yang suruh siapa? Pertanyaannya yang suruh siapa gitu? Gini, memang kan saya mencari Islam udah 4 tahun Pak ya, dari Menjalani Islam 4 tahun. Mencari. Oh, mencari. Dari SMA gitu kan. Awalnya teman bercanda, disuruh nonton Zakir Naik. Saya awalnya denial kan gitu kan. Pas saya tonton masuk akal juga. Dan beberapa bukti-bukti dari Zakir Naik saya kasih ke mama saya by WhatsApp kan. Itu pun mama saya ngoceh-ngoceh. Enggak, niatnya ngasih mama tuh mau konsultasi atau mau nanya gitu? Nanya langsung. Ini gini gitu? Iya.
bukannya jawab, dia malah marah-marah, malah kirim ke grup keluarga. Ini anak gue udah kecuci otaknya. Oh gitu. Iya. Nah, lucunya itu rumah saya dulu kan di belakang gereja. Gereja lagi ambruk. Gereja lagi ambruk. Nah, Terus? saya ceng-cengin sama saya kan. Nah, tuh kan Yesus tuh nggak punya kuasa, itu Allah yang ambrukin tuh. Makin marah-marah lagi dia. Akhirnya bapak saya turun tangan. Bapak saya bijak orangnya kan. Kamu boleh memilih agama apa aja, tapi jangan sampai dicuci otaknya sama orang kan. Tapi sih dia nggak terima juga kalau ada Islamnya kan. Akhirnya saya coba baca Islam. Di tahun kedua sama ketiga pas COVID itu ya saya hilang arah itu. Jadi agnostik ateis karena saya mempelajari Islam cuma di logika bukan di hati. Nah di tahun-tahun terakhir nih tahun 2022 kemarin mulailah ada di TikTok tuh muncul. Oh TikTok ini ya? Iya. Ya, sebenarnya sih ada hubungannya sama politik, cuman saya nggak bisa bahas di sini kan. Nah, jadi TikTok ada keajaiban ayat Al-Kahfi 18. Nah di ayat Al-Kahfi 18 itu tertulis bahwasannya ini murid Tuhan Yesus nih lagi tidur Murid siapa? Murid Tuhan Yesus yang lagi tidur ratusan tahun Al-Kahfi. Apa hubungannya? Al-Kahfi, Nabi ini kali Nabi. Nabi Isa. Bukan, maksudnya murid yang tidur. Iya, yang tidur 300 tahun. Ya, nah Itu bukan murid Yesus. Oh, bukan. Oh 7 pemuda Asbul Kahfi. Oh iya salah. Terus. Itu Allah bilang Allah memutarbalikkan badannya. Nah di TikTok itu dikasih tahu bahwasannya ada nama penyakit namanya ulcus decubitus. Oh, apa tuh? Jadi kalau kita berbaring lama itu udah bagian bokong kita borokan. Kalau udah berbaring lama nih ya. Nah tapi di ayat tersebut dikasih tahu bahwasannya kok bisa Allah bolak-balikan badannya. Berarti untuk menghindari penyakit itu. Wah saya makin tertarik Islam dong. Dan banyak pengetahuan lagi dan akhirnya saya viral tuh kan. Maaf ya, almarhum Ko Steven meninggal. Saya cari siapa dia? Oh itu MCI. Ya udah deh, saya mau minta bantuan belajar Islam dulu. Pengennya belajar dulu. Nah, ketemu sama Koseno. Saya udah janjian seminggu sebelumnya untuk ketemu. Iya. Nah, itu akhirnya mau ketemu 25 Desember. Itu sebenarnya pas udah mau ketemuan tuh saya kesiangan. Dan udah mau cancel sama Koseno, tapi akhirnya Koseno kasih waktu, spare waktu kesini aja dulu. Ya udah saya ke situ. Saya mau konsultasi biasa, Koseno jelasin gimana tentang Islam. Ada yang bisikin saya pak. Bisikin? Siapa? Ya nggak tahu siapa, walau alam ya. Koseno udah welcome gitu kan. Kamu nggak apa di sini belajar dulu atau gimana nggak apa-apa. Mana yang bisikin, kamu jauh-jauh ke sini tapi nggak syahadat. Kalau mati nggak syahadat gimana gitu kan? Kecelakaan kan? Karena kan itu emang posisi hujan, motor saya juga lagi licin bannya kan. Itu semakin keras. Akhirnya yaudah Koseno saya mau mualaf dulu. Ya udah. Akhirnya syahadat. Ya alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ya. Orang tuanya udah tahu semua? Kayaknya sih udah tahu sih kan, tapi abu-abu dikit. Udah ngasih tahu apa belum? Nggak langsung belak-belakan sih. Nggak langsung belak-belakan. Jadi sampai sekarang masih tinggal sama orang tua? Masih, tapi mungkin udah tahu juga sih, saya juga bingung. Tapi belum bilang. Belum. Karena udah tahu kayak ini anak puasa kayaknya atau gimana. Tapi gini, maksudnya nanti kalau memang orang tua tahu, terus orang tua marah ya. Siapa tadi namanya? Indra boleh menolak orang tua, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Betul ya. Nggak apa-apa kalau memang harus nanti cari waktu yang tepat lah. Tapi jangan sampai juga kalau nggak ngasih tahu terus jadi terganggu ibadahnya gitu. Kalau memang nggak bisa sholat di rumah ya keluar. Saya biasa sholat di luar. Habis itu terakhir yang kasus ini sih Pak, kasus bom Antasari itu. Kan saya udah mulai coba ikutin sunnah Nabi itu kan. Coba jenggot dulu itu. Iya. Terus negur, kamu kan sekarang udah kerja nih. Bos-bos kan tuh pada ilfil sama orang-orang kadrun kayak kamu gitu kan, jenggotan begitu. Emang Yesus nggak jenggotan ya? Nah makanya, bapak kan Buddha. Kalau bapak Buddha. Perasaan Yesus jenggotan ya? Iya. Kalau di dok yang lagi minum. Lu juga. Bukan dikit. Terus. Iya. Saran papi kamu cukur aja jenggotnya. Saya nolak. Saya nggak mau. Saya belak-belakan nggak ada yang bisa larang saya. Wah, kamu udah cuci otaknya gitu katanya. Udah cuci otaknya gini. Dan tuh hampir di 3 hari itu dia kayak ngasih informasi gitu. Nih tuh yang biasa ngebom nih pengantin jenggotan semua. Saya masa bodoh tetap aja saya jaga gitu. Jadi udah berapa bulan? Jadi ini baru Natal kemarin. Ini baru 3 bulan ya baru ya? Baru 3 bulan berarti ya? Iya.
Udah ikut puasa nih sekarang nih? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah, udah bolong berapa? 6. Oh, 6. Aku lagi. Sakit Pak, saya sakit Pak. Oh sakit ya, Karena sakit gak apa-apa. penyesuaian gitu ya. Tolong nanti masuk 6-nya itu ditet. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi Indra, makasih banyak ceritanya. Ya, ini juga bisa menjadi contoh buat kita semua ya, yang sudah muslim dari lahir, bahwa yang namanya istiqomah itu sangat-sangat penting buat kita. Ya, orang yang baru mau masuk Islam nyarinya 4 tahun. Ente dari kecil udah ada itu. Nyari Islamnya 4 tahun nih, ya. Pak Maksud dulu nyari berapa tahun, Pak? Nah, 21. Jadi ini nggak ada apa-apanya 4 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan santri-santri kita nih, yang muslim dari lahir nih, 4 tahun nyari Islam, coba bayangin, ya. Kita ini yang udah muslim dari lahir nih, udah tahu Islam nih, Islam dicari ternyata sama orang lain. Nah, oke, terima kasih banyak Indra ya. Nih, ini sebelum sebelum ke teman-teman yang mualaf yang lain, ini kan udah setengah 6 nih ya. Ini saya ingin berbagi buat para teman-teman di sini yang ya istilahnya yang ada yang mualaf, ada yang dari lahir Islam gitu ya. Saya punya seorang teman, dia tinggalnya di Amerika. Dia seorang muslim, dia pengurus masjid ya. Pada suatu hari ketika ada kegiatan ceramah di masjid itu, dia melihat seorang orang kulit putih ya, orang kulit putih datang ke masjid itu, tapi ikut kegiatan orang-orang di masjid itu, ceramah dengerin ceramah, sholat ya juga ikut sholat gitu. Sampai akhirnya setelah sholat, setelah ceramah, teman saya ini dan teman-temannya mau berangkat dari San Diego ke San Francisco, gitu ya, di Amerika ya. Ceritanya mereka ini memang sebuah tim dakwah yang kerjanya ya setiap minggu mereka adakan perjalanan ke kota-kota mana untuk berdakwah. Nah malam itu pas mereka mau berangkat, karena di situ di masjid itu si orang kulit putih itu masih di situ, akhirnya ditanya kan sama si teman saya nih, kamu lagi nungguin siapa? Enggak nungguin siapa-siapa gitu. Terus akhirnya ditawarin mau ikut ke San Francisco gitu, mau dakwah, ikut katanya boleh. Akhirnya semobil lah mereka, berapa orang dalam mobil. Ngobrol, ternyata di dalam mobil baru ketahuan kalau orang itu bukan muslim. Ternyata itu orang Yahudi, Bu. I'm Jews gitu katanya. Lah orang-orang muslimnya di dalam mobil kan pada bingung semua. Lah gimana ceritanya tadi di masjid bisa ikut sholat, bisa ikut dengerin ceramah, tahu sekarang di mobil baru ngaku kalau dia bukan muslim. Ya. Sepanjang perjalanan dari San Diego ke San Francisco itu makan waktu kira-kira katanya sekitar 8 sampai 10 jam. Ngobrol, akhirnya orang Jews itu akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam ya. Ternyata orang Jews itu juga bukan orang sembarangan. Ternyata dia adalah seorang atlet olahraga yang terkenal gitu. Cuman teman-teman muslim yang di dalam mobil juga nggak begitu ngikutin televisi, jadi nggak tahu itu orang siapa gitu. Tapi alhamdulillah orang Yahudi itu akhirnya masuk Islam di dalam mobil. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Setelah sampai di San Francisco, mereka mencari tempat, mereka bermalam di sebuah masjid. Ya. Di dalam masjid itu mereka pas tidur, teman saya itu malam-malam terbangun. Ada orang nangis gitu. Nangisnya bukan nangis biasa, nangisnya nangis kenceng gitu. Nangisnya kenceng. Terus karena dengar suara nangis, teman saya bangun. Ternyata yang nangis adalah orang Yahudi yang baru masuk Islam di mobil itu. Gitu ya. Ditanya, kamu kenapa kok nangis gitu? Ada masalah apa gitu? Terus memangnya kita teman-teman muslim ada salah apa gitu ditanya kan? Siapa tahu kita ada salah, dia mungkin merasa nggak nyaman atau bagaimana gitulah. Dia nangis, terus akhirnya setelah dia bisa menenangkan diri, dia ngomong begini, kami ini orang Yahudi, istilahnya kami yang di barat ini, kalau kami bikin sesuatu yang bermanfaat, ya itu kami bagikan ke negara-negara lain, termasuk negara-negara Islam. Kami bikin mobil, ya mobil kan ciptaan apa istilahnya, boleh dibilang ciptaan Amerika lah, Ford lah gitu ya.
dikirim ke negara lain, termasuk ke negara Islam. Kan mobil kan bermanfaat kan, berguna, bermanfaat, dikirim ke negara Islam. Begitu juga handphone, pesawat, macam-macam lah, semua teknologi yang bermanfaat mereka ciptakan, dibagikan untuk orang-orang selain mereka juga, termasuk negara-negara muslim. Terus kalian itu yang orang-orang Islam, kalian tuh jahat katanya. Ya. Oke. Saya ngomong pakai bahasa jahat nih, aslinya sebenarnya kriminal sebenarnya. Aslinya orang Yahudi sebenarnya ngomong tuh kalian tuh kriminal. Maksudnya apa? Kalian ya istilahnya kami punya barang yang bermanfaat, kami bagi buat kalian. Tetapi kalian punya sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, yang jauh lebih bernilai, yang bisa membawa menuntun kita sampai ke akhirat, ya mendapatkan jannah. Kalian kenapa nggak bagikan buat kita? Oh. Maksudnya gitu. Aduh. Artinya apa? Artinya pelit amat sih lo, kok nggak mau bagi-bagi Islam ke gua gitu. Artinya berarti kan kita kurang dakwah, Betul, perang dakwah. gitu loh, ya. Jadi apakah kita termasuk orang-orang Islam yang seperti Iya, itu, betul. yang tidak mau membagikan sesuatu yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu. Itu aja pesan saya sebenarnya. Ini pesan singkat, tapi sebenarnya ini bisa menjadi pesan yang sangat dalam ya buat kita ya. Karena biar bagaimanapun, apapun profesi kita, apapun ya pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, entah itu sebagai santri, entah itu sebagai karyawan, entah itu sebagai pengusaha, apapun, kita hendaklah menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja. Kalau kebetulan kita menyampaikan kepada seorang muslim, insya Allah akan menguatkan iman dia. Kalau kebetulan kita menyampaikan kepada non muslim, insya Allah dia mendapatkan hidayah. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai ya pesan saya. Jangan bosan-bosan kita menyampaikan kebenaran Islam, entah itu melalui obrolan, entah itu melalui chatting, entah itu melalui medsos, apapun. Jadi mungkin kita juga harus merubah sedikit apa yang kita gunakan dalam medsos kita. Jangan kalau dikit-dikit selfie kita posting gitu. Lebih bermanfaat, lebih mempunyai arti, bahkan lebih bisa menolong orang lain yang tidak atau belum mengetahui kebenaran Islam dengan memposting sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Itu ya pesan saya, itu aja. Nah sekarang kita lanjut, coba cari lagi mualaf. Ada lagi mualaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ci. Masuk Islamnya ya? Ya, gimana cerita Maaf, awal? Ini nggak apa-apa dimaafin ya. Saya masuk Islam juga nggak ngerti kenapa bisa masuk Islam. Oh gitu. Karena kalau dibilang kan ada yang dari pengajian ya, ada yang dengan ajan, Oke. ya kan? Ada yang dari lingkungan teman-teman. Tapi saya semua nggak Begitu. ngerti. Karena memang rumah saya dulu dekat masjid, Ya. teman saya juga Islam. Tapi waktu saya SD, seingat saya nih, saya masuk masjid sendiri, nggak tahu siapa yang nyuruh. Terus ditanya sama ibu itu karena saya orang Cina kan, Iya. ngapain masuk ke Islam, Masuk masuk masjid, itu kan ya. oke. Terus saya bilang mau belajar. Terus karena saya takut sama orang tua nggak belajar lagi, cuma masuk sekali doang. Ya, oke. Terus? Terus setelah itu sekian lama kan saya agama Buddha aslinya. Oh, Buddha. Itu Buddha taat nggak waktu itu? Sering ibadah Taat. nggak? Sering, oke. Terus? Tiba-tiba suatu saat hati saya bilang gini, suruh nyari agama lain. Saya coba belajar agama Kristen. Oke. Saya dengerin khotbah Stephen Tong sama Yusuf Koni Oh ya. Ada ya? yang di Senayan. Ada. Ada ya? Lu nggak tahu ya? Ya, gua kan jalur ini, jalur darat kalau. Tahun berapa itu Bu? Tahun berapa itu? Nggak tahu lupa. Lupa. Kalau Yusuf Roni udah cukup lama, udah lama sekali Ya maksud itu. saya belajarnya itu. Terus akhirnya hati saya nggak tertarik sama sekali. Terus sekian lama tuh saya nggak inget ya. Karena tiba-tiba saya bilang gini, Lili lu masuk Islam aja deh. Yang suruh siapa itu Bu? Hati. Oh, hati kecil gitu. Mendorong gitu kayak. Iya. Terus saya masuk Islam sampai sekarang. Alhamdulillah. Tahun berapa Bu masuk Islam? Tahun 2020. 20? Oh, ini berarti baru jalan 3 tahun. Masih muda berarti ya, Pak ya?
Masih muda, masih baru. Masih baru. Alhamdulillah ya. Jadi hanya dari dorongan hati kecil ya Bu ya? Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngajarin, Ibu juga nggak belajar apa-apa gitu? Nggak ada. Saya nggak ngerti Islam sama sekali. Cuma hati saya ikutin hati aja. Hati bilang, Lili mendingan lu masuk Islam. Saya ikut aja masuk Islam. Oh gitu. Dulu bersyahadat di mana Bu? Di Sunda Kelapa. Oh di masih Sunda Kelapa. Alhamdulillah. Bu Fatimah. Enggak. Sama Ustadz Kanama kali? Bukan? Iya, saya sama Ustaz Kainama. Oh berarti kenalin ini dong nih. Lettingannya ini. Itu Coki. Cok. Oh tahu. Alhamdulillah. Ya Bu, terima kasih banyak Bu ceritanya ya. Biasanya mantan pendeta itu ngomong nggak ingat waktu. Mantan pendeta lupa Assalamualaikum waktu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pada saat ini saya hanya dikasih waktu 5 menit. Saya khusus memberikan motivasi kepada para mualaf-mualaf. Kita masuk Islam, seperti tadi yang dikatakan, itu adalah hidayah yang terbesar, yang terindah, yang tidak ternilai harganya. Kenapa? Kita masuk Islam, ada jaminan bahwa kita selamat di akhirat nanti, bahkan juga di dunia ini, kita juga tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi di satu sisi saya katakan juga, masuk Islam selamat masuk dalam dunia penderitaan. Orang masuk Islam itu bukan yang indah-indah semua yang didapat ya, gak mudah gitu. Saya masuk Islam, saya mantan pendeta, saya sudah punya nama, saya punya gaji, punya tunjangan rumah, pendidikan, kesehatan, gas, pulsa, ya. Dan kalau saya pensiun, saya dapat pensiun. Kalau saya sudah selesai tugasnya, itu pendeta. Kalau anak saya misalnya sekolah, dia mampu nih IQ-nya. Dia sekolah di luar negeri, dia diberikan apa? Tunjangan pendidikan oleh organisasi. Dan itu saya tinggalkan semua. Ya. Bukan hanya itu. Saya juga diserang oleh orang tua. Dan ini bagi teman-teman saya dulu itu yang saat ini mereka masih pendeta. Ini ada nih di handphone saya ini. Ustadz, mereka lagi makan-makan di rumah saya ini. 15 pendeta ini ada bikin KKR di Tondano, di kampung saya. Supaya biar maksi dengar katanya. Gitu, ya. Mana tadi mami itu? Ini sebentar ini. Nih. Oh ini sekarang itu Pak? Barusan ini, karena sementara bikin KKR ini teman-teman pendeta saya ini mama, ini mama, dan ini sementara mereka makan dan di acara makan di rumah supaya maksi dengar nama saya maksi, ya, ini, nah waktu saya 5 menit, matiin dulu. Iya, nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi masuk Islam itu adalah berkah yang tak ternilai. Tapi selamat masuk dunia penderitaan ya. Bagi yang memang mayoritas mungkin Nasrani. Saya masuk Islam, saya dapat gebukan, dapat pukulan, ya. Tapi saya tinggalkan apa? Gaji saya, tunjangan saya, bahkan pensiun saya. Orang sekarang ini yang paling dicari oleh orang zaman sekarang ini adalah safety hidup. Ya. Safety hidup. Saling berlomba mengejar mencari apa? Kekayaan dunia, kesenangan dunia, ketenaran dunia. Itu yang dicari. Makanya saya masuk Islam, saya disebut oleh teman-teman saya pendeta ini, saya ini orang sinting. Sekolah setengah mati, dapat posisi, dapat jabatan, ya, ditinggal begitu saja. Ayo, jangan sampai kita umat Islam, iman kita gampang diperjualbelikan. Saya sekali lagi ngomong, kita menjadi umat Islam ini adalah menjadi apa? Orang yang sangat beruntung. Masuk Islam itu tidak ternilai harganya. Jangan sampai kita diperjualbelikan iman kita. Ya. Saya masuk Islam, saya merasakan bagaimana saya jadi kuli. Ini ada yang baru masuk ini, ya. Saya masuk Islam, saya pernah merasakan saya jadi kuli, jadi pedagang kacang hijau, saya bikin sendiri itu apa? Yang biasanya pendeta itu di kepala meja, dihormati, dihargai, ya.
Kalau khotbah kemana-mana, saya terbang kemana-mana itu pasti dapat uang, itu uangnya uang yang baru-baru yang dikasih. Gak ada uang yang lecek-lecek gitu. Ya. Anak saya sekarang, bahkan sampai sekarang anak saya masih 4 yang belum masuk Islam. Kenapa? Karena 2 lahirnya di Amerika, sampai sekarang mereka sekolah di Amerika. Tidak boleh ketemu sama bapaknya, sama keluarga. Yang dua satu sudah jadi dokter, yang satunya ambil sarjana hukum, sudah selesai. Itu pun mau dikirim ke Amerika. Jangan sampai ketemu sama bapaknya, pasti masuk Islam. Nah, ini kan prasangka yang salah. Kenapa mereka mesti takut? Termasuk ini teman-teman saya ini ada 15 teman pendeta ini. Mereka dekati orang tua saya supaya apa? Itu bujuk itu si Maksi itu, tolong itu, tarik lagi itu. Orang tua saya yang dicerca, yang dikejar. Padahal saya sudah dihina, sudah dihajar. Ekonomi saya susah, ya. Itu loh. Tapi masih diserang dari dalam, diserang dari luar. Ini gak mudah, ini masih Islam. Tapi saya hanya ingat bahwa kesulitan apapun yang saya alami, ini mungkin kalian gak rasakan. Saya merasakannya luar biasa. Kesulitan apapun yang saya alami, saya katakan itu menjadi salah satu berkah untuk saya. Karena apa? Kapan lagi saya mau menderita seperti ini? Ya, ayo. Orang biasanya pakai dasi, pakai jas, harus pegang apa? Kotoran-kotoran untuk mencari sesuap nasi agar bisa mempertahankan hidup. Itu saya alami. Makanya orang kalau masuk Islam, kalau dia benar-benar tidak siap mentalnya, dia bisa apa? Kembali lagi. Saya bisa kasih contoh. Teman saya, adik kelas saya, pendeta juga. Akhirnya bertemu sama saya di Manado. Masuk Islam, sudah masuk Islam, 4 bulan bertahan, balik lagi dia. Kenapa bang? Aduh saya minta maaf bang, kenapa? Anak saya udah gak bisa kuliah lagi, gak dapat tunjangan pendidikan, saya gak ada tempat tinggal, saya gak ada gaji pak. Ini bang, saya makan di mana nanti, saya kerja apa? Saya hanya pendeta bang. Nah, apa kamu di sana gak ada yang nolong? Kebanyakan bang yang ngomong nolong sama saya itu, oh terima kasih Pak Pendeta apa? Verly terima kasih karena apa sudah masuk Islam. Terima kasih sudah mendapat hidayah. Banyak umat Islam juga yang di sana cuma cukup ngomong ucapan terima kasih. Tapi perhatian kepada para mualaf itu apa? Kurang. Ya. Tadi saya ketemu sama Mas siapa tadi itu? Karena saya lihat itu di YouTube atau di mana itu? Bagi para mualaf yang baru yang nggak dapat pekerjaan atau nggak dapat apa itu, tempat tinggal bisa apa? Bisa tinggal di tempat yang dituju ya, Ustadz itu. Bisa. Alhamdulillah ya, bisa menjadi satu sarana jembatan untuk bisa membantu para mualaf-mualaf. Sekali lagi saya ngomong kepada para mualaf-mualaf ini, ya selamat masuk dalam dunia penderitaan. Anda dihina, Anda dicerca, Anda bisa ditinggalkan oleh orang tua, Anda bisa disiksa. Saya ngalami pukulan, ya. Tapi kalau bagi kalian yang punya pekerjaan, bersyukur karena apa? Kalian masuk mualaf, tapi kerjaan tetap, ya kan? Tapi yang lebih sulit, yang masuk mualaf, pekerjaan hilang, tunjangan hilang, punya keluarga, punya istri, itu nggak mudah. Ya, jangan cuma dibilang ucapan selamat, Anda masuk apa? Islam. Itu jadi contoh. Ada teman saya pendeta, kembali lagi masuk apa? Jadi pendeta lagi. Kenapa dia seperti itu? Kenapa sampai seperti itu? Karena belum siap itu mentalnya. Waktu dia masuk Islam ngomong sama saya berkata, dalam hati kecil saya berkata, ini orang ini mudah-mudahan apa? Mentalnya siap. Karena apa? Dikira setelah masuk Islam itu semudah itu. Dan ternyata dia hanya bertahan 4 bulan. Tapi pesan saya, kita masuk Islam itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Saya biar jadi kuli, biar kerja apa saja, biar dihina, ya kan? Nah ini teman-teman saya datang ke rumah lagi, ya, bujuk-bujuk saya lagi, ya sudah cukup kamu apa? Biar kamu tetap di Islam, imanmu di Islam gak apa-apa, kamu masuklah jadi pendeta, supaya apa? Kamu dapat gaji, dapat apa? Segala macam, nah coba, ya. Tapi saya katakan apa? Saya sudah di sini. Apapun penderitaan yang saya akan terima, itu saya anggap tetap menjadi satu kesempatan bagi saya. Kapan lagi saya mengalami penderitaan ini karena iman saya.
Baik. Tapi saya yakin bahwa Allah pasti akan apa? Menolong kita semua. Mungkin itu aja yang saya akan sampaikan karena waktu saya dibatasi. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya kita sebagai manusia aja itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan asibat nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian merasa diri kalian manusia sedangkan kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia aja diuji, apalagi orang beriman seperti itu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya mungkin kok ya. Ya. Untuk akhir sebelum kita menunggu detik-detik berbuka puasa, kita minta tausiah dari Bu Bu Etika. Nah, ini namanya kultum. Apa artinya kultum? Kuliah untuk antum ya. Nah, silakan. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bertemu di sini. Saya sangat terharu ya mendengar semua cerita. Jadi saya sebenarnya juga sama dengan Pak Donitan banyak membina mu'alaf ya. Jadi banyak juga termasuk Hanitan ini yang sempat lama konsultasi dengan saya. Jadi biasanya mereka konsultasi cukup lama, ada yang 1 tahun, 3 bulan, dan yang kemudian menghilang ya. Mereka yang sudah masuk Islam ini biasanya cobaannya itu dari keluarga ya, dari keluarga, dari teman, dan saya harapkan semua harus kuat ya, harus kuat untuk tetap dalam iman Islam. Ya, yang kedua biasanya yang mereka jadi keberatan begini. Ini mungkin sudah saya sampaikan beberapa kali mengenai ajaran Islam ya, ajaran Islam yang di mana Islam kok tidak mengajarkan kasih ya. Ajaran kasih dan ajaran keadilan ya, dan itu sudah saya suaranya sebentar lagi. Ya. 5 menit lagi kan udah buka. Dan saya pesankan itu aja biasanya keberatan mereka pertama mereka sebelum masuk Islam ya mengatakan kenapa harus sembahyang dengan cara bahasa Arab gitu loh. Sedangkan kami kan bisa, Tuhan kan maha mengetahui agama bahasa apapun ya. Kenapa harus bahasa Arab ya? Mereka itu keberatan di sana, selalu bertanya ke saya, kenapa Islam harus bahasa Arab nih sementara Tuhan itu maha mengetahui bahasa. Nah, saya biasanya akan mengatakan begini, yang namanya sembahyang, sholat itu ada di semua agama ya. Baik itu agama Islam, agama yang berasal dari Bapak Abraham. Kan ada 3 agama yang mengaku dari Bapak Abraham ya, agama Islam, Kristen, dan Yudaism ya, Yahudi. Nah, semua Kristen berbeda karena dia Trinitas ya. Sebetulnya orang-orang Kristen yang di sini merasa tidak sembahyang. Kenapa kita harus sembahyang? Sampai teman adik saya mengatakan kok Tuhanmu kejam sekali harus 5 kali sembahyang, teman saya yang di luar negeri, teman adik saya. Jadi sebetulnya gini, Kristen Ortodoks pun sembahyang, bahkan 7 kali sehari. Ya. Sama, dia harus sujud, sama orang Yahudi pun sembahyang 3 kali sehari. Orang Islam pun 5 kali sehari. Sebetulnya sembahyang itu semua, jadi bukan hanya kita. Dan Kristen itu kan ada 5 kepatriahan ya. Dia yang 4 itu di timur ya. Yang di timur itu kan pusatnya di Yerusalem, di Antioquia, Bizantium, yang Turki ya. Kemudian Alexandria ya. Kemudian satunya di Yerusalem ya kalau nggak salah ya. Pokoknya 4 yang dari timur, kemudian yang 1 dari barat. Yang dari barat ini yang Katolik, yang Roma kebetulan tidak sembahyang. Dan Indonesia berkiblat ke barat, sehingga seolah-olah yang kewajiban sembahyang Islam kok berat sekali, padahal mereka tuh 7 kali loh. Kristen Ortodoks jauh lebih berat daripada kita ya. Karena saya datang sendiri ke Kristen Ortodoks Optics, saya datang ke gerejanya, saya bertanya langsung, dan mereka juga puasanya sama. Jadi Yahudi pun ada puasa, Islam pun ada puasa, semua ada puasa. Hanya Islam itu disempurnakan. Jadi sebetulnya kalau kita ditanya kenapa kok harus sembahyang di Islam itu berat sekali? Oh bukan, sebetulnya di agama Kristen pun dia sembahyang. Jangan salah 7 kali sehari, sama dengan kita waktunya plus jam 12 malam, jam 9 pagi tambahannya. Itu semuanya wajib 7 kali ya. Kemudian Yahudi pun 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tapi sholatnya itu lama. 3 kali, tapi waktunya jauh lebih lama daripada Islam. Puasa pun mereka wajib loh ya, sama. Jangan diharap enggak ada. Orang Kristen Ortodoks pun puasa, sama. Puasa mereka juga dari Isya sampai makan malam sampai buka setengah 5. Kalau orang Yahudi puasanya dari setengah 6, 24 jam sampai setengah 6 hari berikutnya ya.
baru buka, dan itu mereka tidak boleh mandi, tidak boleh sikat gigi, tidak boleh kena air. Benar-benar puasanya jauh lebih berat. Kita ini jauh lebih ringan, tidak ada yang berat dalam Islam sebetulnya ya. Saya kira itu aja ya. Jadi yang jadi pertanyaan, semoga nanti siapapun yang sekarang menjadi Islam menyadari bahwa Islam itu tidak berat. Islam itu sudah jauh lebih ringan daripada agama-agama sebelumnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan siap-siap untuk berbuka puasa insya Allah ya. Dan mungkin sebelum ditutup, mudah-mudahan dari setiap sharing kita ini bisa bermanfaat buat kita, makin semangat lagi dalam Islamnya. Tadi seperti yang dikatakan Bu Etika, bahwa Islam itu sudah mudah ibadahnya, tapi itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak orang Yahudi banyak ibadahnya, tapi nggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu saja mungkin dari saya dan Kodoni juga ya, kita undur diri. Kita baca sama-sama Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya sama aja, benar-benar, tapi kondisinya bedanya. Nah, kita sekarang sudah menyembah kepada satu-satunya Allah yang layak disembah, kepada Allah. Dan Islam adalah satu-satunya kelihatan. Jadi di situ mudah-mudahan nanti bisa terus sama-sama dengan segala kekurangan yang berlebihan. Dan saya mudah-mudahan juga Allah mudahkan. Dan ingat yang masuk Islam bukan untuk dunia. Kalau Anda masuk Islam lalu berpikir dapat ini itu salah. Masuk Islam langsung diuji. Dan jangan pernah berharap sama manusia. Karena saya berusaha ketemu mualaf yang sudah masuk Islam. Saya mualaf, saya butuh bantuan, saya mualaf, saya butuh duit, minta bapakku. Gue bukan bapakku. Kalau saya bilang langsung, kami akan membantu sebagai saudara seiman. Ini karakter saya kalau seperti itu. Karena pasti ada bantu, kami semua kurang. Dan jangan pernah begitu saya dengar, saya mualaf, saya butuh ini kemana-mana mintanya. Saya bilang, kamu keluar dari Islam. Karena kamu masuk Islam cuma bikin malu dan dosa Islam. Betul ya? Dulu kita Kristen, kita percaya dengan Yesus, Yesus bisa memberi kita kemudahan dan kenolongan. Sekarang kita minta tolong ke anak-anak, bahkan banyak yang sudah bertobat masuk Islam masih menjual pemualafannya. Masih bilang saya masuk Islam gak dibantu, saya masuk Islam gak